Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tidak berjumpa dalam pelajaran Kotlin dasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang percabangan di dalam Kotlin. Terakhir kita belajar tentang boolean. Boolean itu sebuah tipe data yang nilainya adalah benar atau salah. Percabangan akan menggunakan Boolean expression atau segala sesuatu yang menghasilkan nilai benar atau salah. Jadi kalau kita perhatikan flowchart di sini akan ada yang namanya persyaratan. Nah, persyaratan ini adalah sesuatu ekspresi Boolean. Jadi bisa berupa perbandingan atau persamaan. Kalau nilainya dari persyaratan itu terpenuhi atau benar, maka dia akan memproses sesuatu yang syaratnya terpenuhi. Sebaliknya, jika persyaratannya tidak terpenuhi, dia akan memproses hal yang lain apabila syaratnya tidak terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Baik, ini adalah flowchart. Kita akan masuk ke dalam bahasa pemrograman ya. Kita masuk ke dalam bahasa pemrograman. Baik, untuk itu saya akan tampilkan IntelliJ dulu. Ya, ini adalah IntelliJ yang saya sudah membuat contoh program. Namun saya akan hapus ya. Nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kalau kita lihat di Cliffy diagram tadi itu flowchart, ini ada persyaratan, ada proses jika terpenuhi dan proses jika tidak terpenuhi. Maka di sini pun ada hal tersebut. Di sini adalah persyaratannya. Coba Anda perhatikan. Ini adalah persyaratannya. Kemudian ini adalah proses saat terpenuhi dan ini proses saat tidak terpenuhi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi dalam percabangan itu kita bisa menggunakan klausa if ya. Kita bisa menggunakan klausa if. Ada klausa yang lain. Hari ini kita akan membahas klausa if ya. Kemudian di dalam kurung setelah klausa if itu adalah sebuah ekspresi yang menghasilkan nilai benar atau salah. Di sini kita menggunakan all, kemudian ada kurung kurawal, is digit, kurung tutup, kurung kurawal. Ini mungkin terlalu terlalu banyak vocabulary yang saya tampilkan di sini, tetapi tidak apa-apa. Oke, it ini apa? It ini refer ke di sini. Jadi saya menggunakan fungsi namanya readline. Jadi ini kita ada fungsi, kita akan belajar banyak ya, sekedar percabangan tapi akhirnya kemana-mana. readline itu di dalam Kotlin digunakan untuk menerima input dari keyboard ya. Jadi readline nanti menunggu inputan dari kita, kemudian memasukkan karakter-karakter, kemudian enter. Maka ini menjadi membaca satu baris. Tekan enter artinya kita sudah selesai melakukan input. Nah, kemudian di sini ada tanda tanya. Tanda tanya ini maksudnya apa? Tanda tanya ini, readline ini bisa menghasilkan nilai nul atau bernilai. Nul itu nilai kosong. Mungkin nanti kita akan bahas lain waktu lebih detail. Jadi nul itu nilai yang tidak ada nilainya, ya, tidak berisi sesuatu. Nah, jadi ada nilai yang belum pasti di sini. Kenapa saya menggunakan nol? Kenapa saya menggunakan tanda tanya? Karena bisa jadi ketika dia ternyata tidak ada sesuatu nilainya, maka proses di belakang ini tidak akan dieksekusi. Sebenarnya seperti itu. Ini di dalam Kotlin.
Oke, kemudian saya menggunakan titik LED. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah saya ingin memproses sebuah nilai yang dihasilkan dari fungsi ini. Jadi readline ini menghasilkan sebuah nilai gitu. Nah, ketika saya tanda tanya titik LED, ini artinya nilai itu sudah ada gitu. Nah, nilai itu ada. Itu berupa apa? String. Masih ingat, string itu kumpulan karakter. Readline itu adalah fungsi untuk membaca deretan karakter yang diinput dari keyboard yang diakhiri dengan enter. Sehingga it ini pasti berupa string. Nah, sampai di sini paham ya. Jadi it ini adalah sebuah string, hasil dari inputan si pengguna. Oke ya. Baik, nanti Anda mungkin akan sedikit bingung, di sini ada it, di sini ada it. Oke, nanti akan saya jelaskan pelan-pelan. Saya akan ketikkan ya. It adalah berupa string hasil input dari pengguna. Nah, string ini bisa macam-macam, bisa huruf, bisa angka, bisa tanda baca, semua jenis karakter. Nah, di sini kemudian saya melakukan pengecekan. It.all itu artinya all itu sebuah fungsi bawaan yang dimiliki oleh objek string ya. It itu kan berupa string. All itu ngecek apakah all, kemudian kalau kita enter ya di sini. Nanti akan muncul lagi keterangan. Nah, ini it. Di sini ada it itu char. Jadi di dalam kurung kurawal ini, kurung kurawal kedua ya, ini ada kurung kurawal kedua, ada kurung kurawal pertama. Kurung kurawal kedua ini it itu refernya bukan refer ke it yang string, tapi it yang di sini refer ke char. Char itu apa? Karakter. Karakter yang menyusun it yang string di atas. Jadi it yang kedua ini adalah it karakter. Oke, nanti akan saya tunjukkan cara yang berbeda supaya lebih dipahami. Oke. Jadi ini karakter. Kemudian di sini add sdigit. Sdigit itu adalah sebuah fungsi untuk bahwa karakter itu berupa bilangan. Nah, oke. Saya ketik dulu it itu apa ya? It adalah karakter penyusun string. Ya. Jadi it yang di sini adalah karakter penyusun string. Sementara it yang di sini berupa string, ya. Kemudian di sini isDigit adalah fungsi dalam objek pakai y ya, Indonesia soalnya, objek karakter yang menghasilkan saya tulis di bawahnya aja, yang menghasilkan nilai benar jika berupa angka. Jadi dalam kurung 0 sampai 9. Nah, jadi di sini all ini artinya apakah seluruh karakter penyusun si string ini adalah digit. Nah, kalau iya berarti ini nilainya adalah true. Ya, nilainya adalah true. Maka kalau nilainya adalah true, artinya penyusun string itu semuanya berupa bilangan. Sehingga string itu pasti bilangan. Maka di sini saya tampilkan it di sini. Nah, ini it ini adalah it yang mana? Ini karena sudah ditutup sampai di sini, it karakter berhenti di sini. Sehingga merefer ke it yang di atas ini. It apa? String. It adalah bilangan, ya. Else selain itu it bukan bilangan. Oke, kalau kita merujuk lagi ke tampilan ini, persyaratannya apa? Persyaratannya ada di sini. Nah, ya, dari kurung buka sini sampai kurung tutup sini. Oh, true, misalkan benar, maka yang dieksekusi ini, ya, yaitu proses jika syarat terpenuhi. Jadi nanti tampilannya adalah bilangan. Else cetak it bukan bilangan. Oke, kita jalankan dulu, nanti saya akan ulang penjelasannya dengan
sedikit modifikasi. Oke, saya jalankan. Nanti kita akan tahu. Baik, ini kosong ya, tidak ada isinya karena apa? Menunggu dari kita. Kalau Anda perhatikan di sini ini ada artinya ini masih running gitu ya. Kalau tidak running di sini segitiga hijau. Karena di sini tidak ada segitiga hijau, ini masih running ya. Kalau kita ketuk merah ini berhenti ya, break. Oke, ini ngapain? Menunggu kita. Di sini read line ya, read line nunggu kita untuk menginputkan sesuatu. Kita inputkan angka saja 1920 ya. Ini 1920, saya perbesar ya. Enter. Nah, muncullah 1920 adalah bilangan ya. Dari sini tadi read ln, kita ketikkan 1920. Kemudian it tadi dicek. Oh, is digit. Maka diproseslah fungsi output di sini ya. It adalah bilangan, 1920 adalah bilangan. Else print. Nah, ini tidak dieksekusi karena di sini semua bilangan ya. Oke, kita jalankan sekali lagi. Kita perbesar. Coba saya masukkan ABC. Nah, enter ya. Ini kira-kira yang muncul yang mana? Iya, yang muncul adalah ABC bukan bilangan. Enter. Nah, jadi di sini syaratnya tidak terpenuhi ya. Tidak semua itu digit ya, tidak semua itu bilangan. Oke, ABC bukan bilangan. Oke, saya jalankan sekali lagi. Saya masukkan AB78. Nah, kira-kira apa ini? Ada 78, ada AB. Ayo kita perhatikan lagi. All itu semua apakah berupa bilangan? Ya, tidak ya. Jadi tidak semua bilangan, benar sekali. Jadi AB itu bukan bilangan, sehingga outputnya nanti adalah ya, AB78 bukan bilangan. Kita enter. Nah, sudah bisa dipahami ya. Baik, ini kadang sering membingungkan. It yang di bawah sama it yang di atas ini sering membingungkan. Maka kita bisa menggantinya dengan yang lain, dengan tipe data, dengan nama variabel yang lain. Kita kasih misalkan string. Nah, bisa kita kasih string namanya pengganti it dengan menuliskan string, kemudian minus, kemudian lebih besar dari. Nah, ini artinya it tadi diganti string. Otomatis di sini it ini tidak diketahui ya. Ini merah-merah ini artinya tidak diketahui. Anti show reference it ya, karena tadinya it saya ganti dengan string. Nah, ini saya ganti apa? Otomatis harus saya ganti dengan string karena kita kasih nama string. Nah, ya. Yang di sini kenapa tetap bisa? Karena ini refernya ke sini ya, berbeda. Nah, ini saya ganti dengan string. Apakah ini harus string? Kita ganti tulisan yang lain apakah tidak boleh? Boleh saja. Kita kalau mau mengganti dengan cepat, tidak perlu mengganti satu persatu di sini. Kita bisa tekan Shift F6. Nah, Shift F6 kita ganti misalkan str ya. Jangan kita ganti str. Nah, ini secara otomatis yang bawah ikut semua. Enter. Nah, sekarang kita tahu ini str. Yang ini CHR misalkan. Berarti bagaimana caranya gantinya? CHR minus panah. Di sini kita ganti CHR. Oke ya. Nah, sekarang kita lebih paham ya. STR, di sini CHR ya. Biar rapi. Nah, oke. Kita jalankan pasti ini prosesnya sama. Oke, nah kita coba lagi. Kita masukkan udah, enter. Udah bukan bilangan. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau mau menanyakan bisa tulis di kolom komentar.
Coba Anda buat sebuah permainan di mana permainan itu tebak-tebakan. Ini semua perkuliahan sering sekali dosen memberikan latihan atau kuis seperti ini. Tebak angka. Jadi pengguna disuruh menebak angka dari 1 sampai 100 atau 0 sampai 100. Jadi ada sebuah angka yang disimpan ke dalam memori, disuruh menebak si pengguna. Si pengguna akan memasukkan angka berapa kali, misalkan dikasih kesempatan 3 kali. Jika 3 kali gagal, maka dia gagal. Nah, biasanya tentu dari 0 sampai 100 jelas susah ya. Dia memasukkan angka, kemudian si aplikasi akan menjelaskan angkanya terlalu besar atau angkanya terlalu kecil, atau angkanya benar. Jadi ada 3. Jika angkanya terlalu besar, maka si aplikasi mengatakan angkanya terlalu besar. Jika angkanya terlalu kecil atau lebih kecil dari yang harusnya ditebak, maka akan ditampilkan keterangan angkanya terlalu kecil. Dan jika benar, maka akan ditampilkan jawaban Anda benar dan selesai sudah, bahwa si pengguna menang. Coba kalian buat program itu. Oke? Selamat mencoba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.